Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas asal-usul orang Jawa dan arti nama Jawa. Nama Jawa menjelaskan asal-usul orang Jawa itu sendiri. Jawa berasal dari kata Shau dan Wa yang artinya Shau artinya nama dinasti dan Wa artinya negeri atau wilayah. Jawa artinya negeri atau wilayah yang dihuni oleh keturunan dinasti Shau atau Chao. Dinasti Shau termasuk dalam keturunan Wangsa Candra atau anak-anak bulan atau ras Mongoloid. Yang termasuk dalam keturunan Wangsa Candra adalah orang-orang Asia Timur, orang-orang Asia Tenggara, dan penduduk asli benua Amerika atau orang Indian. Sebelum kedatangan orang-orang keturunan dinasti Shau atau Chao, Pulau Jawa sudah dihuni oleh orang-orang Lingga yang hidupnya masih sangat sederhana. Orang-orang Lingga juga termasuk keturunan Wangsa Candra atau anak-anak bulan atau ras Mongoloid. Sebelum kedatangan orang-orang keturunan dinasti Shau, Kepulauan Jawa disebut Nusa Lingga, yang artinya wilayah atau bumi yang dihuni oleh orang-orang Lingga. Kedatangan orang-orang Lingga ke Nusa Lingga atau Pulau Jawa terjadi pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Orang-orang Lingga berasal dari Caling atau Kalingga di India Timur. Caling atau Kalingga sekarang termasuk negara bagian Orissa di India. Orang-orang Lingga termasuk keturunan Wangsa Candra atau ras Mongoloid yang berasal dari dinasti Shang. Rombongan keturunan dinasti Shang mendarat di Selat Kendeng Selatan yang ombaknya pelan, airnya tenang, dan lautnya tidak begitu dalam. Pada saat itu, sepanjang pantai Selat Kendeng Selatan dan Selat Kendeng Utara ditumbuhi berbagai macam tumbuhan seperti pohon gebang tal, pohon kelapa, dan pohon pandan. Tanaman-tanaman tersebut tumbuh lebat di sepanjang pesisir utara Nusa Lingga atau Kepulauan Jawa. Rombongan para pedagang yang berlayar tersebut kemudian sepakat mendirikan pemukiman di sekitar pantai. Para pedagang menamakan tempat mereka bermukim dengan nama Nusa Lingga, yang artinya pulau atau bumi yang dihuni oleh orang Lingga atau yang datang dari Kalingga. Mereka berlayar dari Caling atau Kalingga atau sekarang Orissa yang termasuk negara bagian di India. India atau Hindustan artinya bumi atau daratan yang dihuni oleh Wangsa Candra.
Meskipun demikian, penduduk tertua di India atau Hindustan adalah orang-orang Dravida atau termasuk Gog Manu. Orang-orang Lingga, keturunan dinasti Shang, menempati kepulauan yang tampak seperti hutan rimba dengan gunung-gunung berapi yang menjulang tinggi. Orang-orang Lingga ukuran tubuhnya kecil-kecil atau setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 1 meter, dengan pinggul berkulit tembaga atau berwarna kuning kemerah-merahan. Kehidupan orang Lingga masih sederhana, yakni tinggal di dahan-dahan pohon besar dan di goa-goa. Pada saat kedatangan orang Lingga dari dinasti Shang sekitar abad 8 sebelum Masehi, Pulau Jawa belum menjadi satu seperti sekarang, namun berupa 5 pulau yang terpisah oleh selat sempit dan dangkal. Dinasti Shang termasuk keturunan Wangsa Candra atau anak bulan atau ras Mongoloid. Leluhur dinasti Shang berasal dari sebelah timur Gunung Himalaya atau Gunung Himawat. Kansu atau Tengsu Manu adalah leluhur Wangsa Candra atau ras Mongoloid yang bermukim di sebelah timur pegunungan Himalaya. Orang-orang Wangsa Candra menyembah bulan pada bulan purnama Sidi. Wangsa Candra di Tiongkok memuja dan menghormati atau bersembahyang pada nenek moyangnya pada tanggal 15 bulan purnama yang disebut Cap Gomeh. Pada saat bersembahyang, mereka menggunakan bulu merak dan lampion sebagai simbol penerangan dalam gelap yang mengingatkan kelahiran leluhur mereka, yakni Kansu atau Tengsu Manu pada malam hari di bulan purnama. Setelah kedatangan orang-orang Lingga, baru kemudian datang orang-orang Jawa atau keturunan dinasti Shou atau Zhao, orang Kalang, orang Sampung, dan sebagainya. Semua pendatang ini juga merupakan orang-orang keturunan Wangsa Candra atau ras Mongoloid. Sebelum kedatangan atau migrasi orang-orang Wangsa Candra atau ras Mongoloid di Asia Tenggara juga sudah dihuni oleh orang-orang Wangsa Gog yang termasuk ras Negroid. Sampai sekarang jejak mereka masih ada di negara-negara Asia Tenggara. Wangsa Gog atau ras Negroid adalah penduduk tertua di Asia Tenggara. Orang-orang keturunan Gog Manu atau Wangsa Gog yang masih ada hingga saat ini antara lain orang-orang Semang di Semenanjung Malaya dan Thailand Selatan, orang-orang Negrito di Pulau Luzon, Filipina, orang-orang kulit hitam dan rambut keriting di Flores, Maluku, dan Papua. Dengan demikian, penduduk asli Nusantara atau penduduk tertua di Nusantara adalah Wangsa Gog atau Gog Manu atau
ras Negroid. Mereka juga disebut orang-orang Lemuria atau Ketek Lemuri atau Genderuwo. Pada tahun 230 sebelum Masehi, orang-orang Dayak dari Sampit, hilir Tanjung Matalayur, Nusa Barunai atau sekarang disebut Kalimantan, dipimpin Ki Sendang, naik kapal Jung atau Cukung menuju ke Nusa Lingga. Tanjung Matalayur sekarang berada di desa Seibakau, Kecamatan Sebangokuala, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Ki Sendang atau diucapkan Ci Sendang adalah seorang daukun atau dukun. Dukun artinya guru atau pendeta Tao atau Cao. Dengan demikian, Ki Sendang adalah seorang guru atau pendeta keturunan dinasti Shao atau Cao. Perpindahan orang-orang Dayak Sampit yang dipimpin Ki Sendang ke Nusa Lingga atau Nusa Kendeng disebabkan di kampung halamannya, yakni di Tanjung Putri, Tanjung Matalayur sampai hilir Nusa Barunai, terjadi pagebluk atau wabah penyakit, sakit perut, diare, dan muntaber. Orang-orang Dayak menyebut penyakit ini dengan nama setan blarutan Sogrok Weteng. Mereka percaya jika meninggalkan kampung halamannya dan menyeberang lautan, maka setan blarutan Sogrok Weteng tidak akan bisa mengejar mereka. Mereka akan sembuh dari penyakit tersebut. Ki Sendang mendirikan pemukiman dengan nama Tanjung Putri, sama seperti nama asal-usulnya di Nusa Barunai atau Kalimantan. Tanjung Putri sekarang bernama Desa Tanjung Sari yang terletak di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kemudian orang-orang Dayak Sampit dari Tanjung Putri menyebut diri mereka sebagai bangsa Jawa, yang artinya orang-orang keturunan Shao atau Cao. Ki Sendang adalah orang Dayak keturunan dinasti Shao atau Cao yang leluhurnya berasal dari lembah sungai yang Sekiang yang berada di antara pegunungan Kwenlun dan pegunungan Tangla yang sekarang termasuk wilayah Provinsi Qinghai. Mereka mulai bermigrasi ke selatan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Orang-orang dinasti Shao atau Cao ini bergerak ke selatan melewati pegunungan Yunlin, lalu melewati Provinsi Yunnan, Provinsi Guangxi, Provinsi Guangdong. Setelah itu menyeberang samudra dan mencapai Pulau Hainan. Dari pulau atau Nusa Hainan, mereka bermigrasi ke Nusa Barunai atau Borneo atau sekarang disebut Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan inilah orang-orang keturunan dinasti Shao atau Cao disebut orang Dayak. Lalu nama-nama Dayak disesuaikan dengan nama sungai tempat mereka berada untuk membangun pemukiman. Contohnya Dayak Barito,
Dayak Kayan, Dayak Segah, dan lain-lain. Perpindahan orang-orang keturunan dinasti Shao atau Zhao dari Nusa Hainan ke Nusa Barunai atau Kalimantan kira-kira pada tahun sekitar 1000 sebelum Masehi. Latar belakang mereka berpindah ke Nusa Barunai karena terjadi peperangan untuk memperebutkan kekuasaan di antara para bangsawan atau pangeran dinasti Shao atau Zhao. Orang-orang Shao atau Zhao menggunakan perahu jukung panjang yang disebut Dawu. Ki Sengdang beserta keluarga besarnya membangun perkampungan di Tanjung Putri yang terletak di pinggir pantai utara Nusa Lingga. Penduduk Tanjung Putri makin lama makin banyak dan pemukiman semakin padat. Karena keturunan Ki Sengdang yang membuat pemukiman di pinggir-pinggir pantai makin banyak, maka orang-orang mancanegara yang singgah di Nusa Lingga yang didiami oleh keturunan dinasti Shao menganggap sebagai penduduk asli atau penduduk pribumi. Orang-orang manca yakni dari Hindustan atau India kemudian menyebutnya dengan nama Nusa Jawa yang artinya pulau yang dihuni oleh keturunan dinasti Shao atau Zhao. Jawa kemudian diucapkan Jawa dan kemudian oleh para pendatang dari Hindustan ditulis Jawa. Orang-orang Jawa menempati pesisir sepanjang pantai utara Nusa Lingga. Sementara di wilayah pedalaman dihuni oleh orang-orang Lingga. Orang-orang Lingga kebanyakan masih hidup sangat sederhana. Mereka sebagian besar bertelanjang bulat dan sebagian mereka menggunakan kulit pohon waru yang dianyam untuk menutupi kemaluan mereka. Orang-orang Lingga tinggal di atas dahan-dahan pohon-pohon besar dan juga di goa-goa. Pada masa pemerintahan Niraki di Keraton Tanjung Putri, nama Nusa Lingga atau Nusa Kendeng diganti menjadi Jawi, mengikuti nama penghuni Nusa Kendeng saat itu, yakni binatang banteng perempuan. Pada masa Niraki di Nusa Kendeng banyak dihuni binatang banteng betina yang disebut Jawi. Niraki adalah cucu perempuan Ki Sengdang dan Nyi Sengdang. Orang tua Niraki meninggal dunia pada saat terjadi pagebluk yang terjadi di Sampit Hilir, Nusa Barunai atau Kalimantan. Setelah Ki Sengdang wafat, Abu Layonnya diletakkan di cekungan atau jurang yang sumber airnya deras. Tempat meletakkan Abu Layon Ki Sengdang di Gunung Tapaan, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Oleh keturunannya, nama Sengdang diabadikan untuk menyebut sumber air atau tok. Tujuannya supaya orang-orang Jawa tetap mengingat Sendang sebagai leluhur orang-orang Jawa atau sumber asal-usul orang Jawa berasal. Ikan pelus atau lodan atau wuling kemudian diletakkan di Sendang atau sumber air sebagai penanda
atau pengingat kesetiaan orang Jawa pada leluhurnya. Ikan lodan atau wuling telah setia menemani keluarga besar Ki Sengdang yang berpindah dari Tanjung Putri sampai hilir Kalimantan atau Nusa Barunai menuju ke Nusa Lingga atau Kepulauan Jawa. Orang Lingga berkepercayaan Siwa Kanung, sedangkan orang Jawa berkepercayaan Wuling. Setelah kedatangan orang Zhao ke Jawa, menyusul kemudian kedatangan orang-orang Sampung, orang Pucang Sulau, dan orang-orang Taru dari dinasti Warman. Sejak abad keempat Masehi, Nusa Lingga atau Pulau Jawa dari ujung kulon hingga ujung Galuh atau bagian timur sudah mulai ramai dihuni manusia. Sementara orang-orang keturunan Wangsa Surya atau anak matahari atau ras Kaukasoid masuk ke Jawa pada zaman Resi Agastya, Dyah Kumbayani, dan pada zaman Dapunta Syailendra. Resi Agastya datang ke Pulau Jawa pada tahun 396 Masehi atau tahun Jawa Wuning 626. Dapunta Syailendra dan keturunannya masuk ke Jawa pada akhir abad ke-7 Masehi. Pada zaman Syailendra, Jawa diucapkan menjadi Jowo sampai sekarang. Orang-orang Buddha Mahayana dinasti Syailendra atau Buddha Helenis mengucapkan A menjadi O, sehingga Jawa menjadi Jowo. Sejak kekuasaan dinasti Syailendra, tahun Jawa Wuning dan sastra Jawa tidak lagi dipergunakan. Dinasti Syailendra kemudian memperkenalkan tahun Saka, bahasa Sanskerta, dan huruf Brahmi atau huruf Hono Coroko. Tahun Saka adalah peringatan penobatan Raja Kaniska pertama sebagai penguasa Kusana. Raja Kaniska pertama dari kerajaan Kusana diwisuda menjadi raja di negara Chola, India Selatan. Penobatan ini terjadi pada tahun 78 Masehi. Dengan demikian, tahun 78 Masehi setara dengan tahun 1 Saka. Raja Kaniska pertama adalah cucu pendiri kerajaan Kusana, yakni Kadjula Kadphises. Kadjula Kadphises adalah keturunan Raja Alexander Agung yang berasal dari Masedonia, Yunani. Alexander Agung, Kadjula Kadphises, dan Kaniska pertama adalah leluhur dinasti Syailendra yang berkuasa di Kerajaan Medang atau Mataram. Kerajaan Kusana adalah gabungan atau konfederasi sejumlah kerajaan kecil yang dibentuk oleh orang-orang Yunani dan Tiongkok Yue. Yunan berasal dari kata Yue tambah Nan atau Nan Yue yang artinya suku Yue Selatan.
orang-orang keturunan Wangsa Surya memuja atau menyembah matahari. Wangsa Surya juga disebut Re Manu atau anak matahari atau ras Kaukasoid. Dinasti Shailendra merupakan keturunan Wangsa Surya dari kerajaan Ayodhya. Raja-raja Ayodhya adalah keturunan Iswaku. Iswaku adalah keturunan Vivasvanvat Manu. Vivasvanvat Manu adalah keturunan Vivasvan. Vivasvan juga diucapkan Angsuman, artinya Dewan Matahari yang merupakan leluhur orang-orang Wangsa Surya. Di Jawa, pengikut Hindu Siwa dan Buddha Mahayana menyembah matahari. Orang-orang Wangsa Surya sembahyang menghadap matahari pada saat matahari terbit dan tenggelam. Dengan demikian, yang dimaksud orang Jawa sekarang adalah Jawa Candra dan Jawa Surya. Jawa Candra sekarang menjadi orang-orang Sunda dan bagian barat Jawa Tengah dan sebagian besar penduduk wilayah-wilayah di pantai utara Jawa. Jawa Candra menjadikan Ki Sengdang sebagai danyang atau cikal bakal leluhurnya. Sementara Jawa Surya terutama menempati wilayah bumi Panangkaran atau sebagian besar penduduk DIY atau daerah istimewa Yogyakarta, bagian tengah dan selatan penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Surya menjadikan Resi Agastya Dyah Kumbayani dan orang-orang Wangsa Shailendra sebagai leluhurnya. Demikianlah sejarah asal-usul orang Jawa dan arti nama Jawa. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.